Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Renita Aulia Widjaningrum dengan NIM 2405176010. Perkenalkan nama saya Wedelia Gazara dengan NIM 2405176036. Adapun pada video kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya yang bernama Wedelia Egi Azahra akan mempresentasikan hasil praktik diskusi kami mengenai learning analysis. Nah, di sini saya menggunakan algoritma Naive Bayes untuk memprediksi performa akademik mahasiswa berdasarkan aktivitas belajar mereka. Adapun artikel yang kami pakai atau jurnal yang kami pakai adalah Analysis of Student Performance Based on LMS Activities with Learning Analytic Approach. Nah, ini saya cari artikel atau jurnalnya ini di Google Scholar. Nah, adapun mm, kami mengambil dataset dari Kaggle yaitu berjudul Student Performance Dataset. Nah, adapun dataset yang kami pakai yang ini, yang Student Performance Multiple Linear Regression. Nah, yang di mana dataset dari Kaggle yang kami ambil ini itu berisi variabel seperti jam belajar, nilai sebelumnya, dan dia berisi jam tidur. Dan sebelum kita masuk untuk uji coba dari dataset yang kami ambil di Kaggle ini, saya menggunakan Google Colab ya. Ini uji cobanya menggunakan Google Colab. Jadi sebelum kita masuk ke Google Colab-nya, pastikan teman-teman sudah download datasetnya ini yang ada di sini. Teman-teman download. Nah, kalau sudah di-download, kita langsung aja ke Google Colab-nya. Nah, setelah teman-teman sudah masuk ke Google Colab dan sudah download datasetnya itu, teman-teman bisa ke bagian folder yang di sini ya, yang di paling bawah, nomor 2 ke atas gitu. Kalau sudah begini, sudah bisa terhubung, pokoknya tunggu aja sampai ada tampilan begini. Kalau sudah, nanti teman-teman pencet yang ini untuk mengupload si dataset dari Kaggle yaitu nih teman-teman bisa aja misalnya langsung ke download. Nah, jangan lupa nanti kan dia bentukannya akan seperti ini. Nah, teman-teman harus ekstra dulu agar filenya itu bisa kebaca. Jadi di ekstrak aja tinggal klik kanan, maaf salah. Pokoknya tinggal klik kanan, ekstrak, terus nanti ada nih kayak show extra file when complete, terus ekstrak udah kayak gitu karena saya sudah mengekstrak filenya sebelumnya jadi nggak usah. Saya tinggal pencet aja, terus pilih nih sesuai dataset dari Kaggle teman-teman yang sudah tadi teman-teman download. Kalau dataset saya yang ini, terus tinggal open. Nah, ini tuh untuk mengupload si filenya ini ke Google Colab supaya agar ketika kita meng-run apa, meng-run codingannya ini dia bisa kebaca kode dari filenya gitu. Karena harus ada filenya biar si Colab-nya ini bisa nge-run si data-datanya itu. Nah, kebetulan untuk codingannya sendiri ini tuh mungkin berbeda-beda setiap datasetnya. Mungkin teman-teman bisa minta bantuan AI atau misalnya kalau teman-teman bisa sendiri boleh silahkan ya seperti itu. Sebelum itu saya akan memasukkan codingannya dulu ya. Oke, baik teman-teman. Jadi ini hasil codingan dari sesuai dengan sudah saya sesuaikan dengan dataset saya dan kita akan nge-run hasilnya itu seperti apa. Karena kan yang tadi saya bilang pastikan teman-teman sudah mengupload si dataset dari Kaggle yaitu ke Colab. Nah, kalau udah dia tuh eh, pasti si Colab-nya ini ketika kita nge-run sesuai dengan codingan kita, dia akan nge-run hasil, dia akan membaca atau menghitung hasil atau data dari si file yang udah kita upload nih ya. Saya akan merun codingan saya ini. Nah nih, ini hasilnya akurasi modelnya itu 92,15%. Laporan klasifikasi nih ada precision, recall, score, support. Ini hasil dari si akurasi model si datanya ini. Nah, adapun di sini itu saya menggunakan bahasa Python dengan library Pandas untuk membaca data dan
scikit-learn untuk algoritma si Navy Base ini. Yang di mana, saya pertama-tama akan melakukan pre-processing untuk mengubah data, teks ini menjadi angka, lalu, data ini tuh akan dibagi menjadi data training dan data testing saat, data testing yang di mana saat saya jelaskan tadi bisa teman-teman lihat tadi ya. Yang di mana hasil analisisnya itu menunjukkan akurasi sebesar, 92,15%, yang di mana ini berarti itu algoritma Navy Base ini cukup efektif dalam memprediksi status performa mahasiswa berdasarkan data yang ada. Jadi seperti itu guys. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengapa kita memilih mengujinya menggunakan Google Colab dan mengapa kita menggunakan, data ini dataset dari Kaggle-nya itu yang ini, karena ya mungkin sesuai artikel mungkin nanti akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Itu aja penjelasan praktik dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Di video ini saya akan menjelaskan alasan kelompok kami memilih jurnal dataset dan juga tools yang kami gunakan, yaitu Google Colab. Yang pertama, alasan kelompok kami memilih artikel Journal Analysis of Student Performance Based on LMS Activities adalah karena relevansinya dengan kondisi pendidikan saat ini. Jurnal ini juga memberikan landasan teori yang nyata bahwa aktivitas digital mahasiswa bukan sekedar data mentah, tetapi indikator yang memprediksi keberhasilan pembelajaran atau akademik. Hal ini yang mendasari kami untuk menerapkan konsep learning analytics secara nyata. Yang kedua, selanjutnya untuk alasan dataset, kami memilih student performance dataset dari Kaggle karena variabelnya yang tersedia di dataset ini seperti jam belajar, nilai sebelumnya, dan jam tidur sangat sinkron dengan variabel yang dibahas dalam jurnal referensi kami. Data yang memiliki struktur yang bersih atau yang biasa disebut clean data sehingga sangat ideal untuk diuji dengan algoritma naive Bayes. Yang ketiga, alasan kami memilih Google Colab sebagai tools praktek kami karena beberapa keunggulan Google Colab yaitu berbasis cloud, sehingga kelompok kami bisa fleksibel mengerjakan bersama-sama secara real time tanpa ada kendala spesifikasi laptop. Terus juga Google Colab itu juga ada library Python-nya, jadi memudahkan proses coding, dan yang terakhir proses penggunaannya yang sangat cepat dan mudah, terbukti dari hasil yang kami dapatkan hanya dalam hitungan detik. Terima kasih.